Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Februari 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya, bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Taurus saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Eight of Cups di sana, kemudian ada energi dari The Hierophant, Judgment ya, kemudian ada Four of Pentacles reverse, dan berikutnya ada energi dari The Star reverse. Berikut ada energi dari The Moon. Nah, kemudian ada di sini Five of Pentacles. Nah, berikutnya ada energi dari Two of Swords reverse, dan berikutnya ada energi dari Four of. Oke, ya. Waduh, iya ya. Jadi gini ya, bisa-bisa hubungan kalian ini tuh agaknya lucu gitu, ya. Jadi gini, lucunya dalam artian kok kayaknya sinkronitasnya itu belum pas belum pas lah, belum ada sinkronitas, masih kayak energinya itu tuh berseberangan. Nah ini contohnya. Dulu sudah jelas sekali ya, kamu juga pasti menyadari, dulu dianya itu tuh sangat serius sekali sama kamu. Ya, sangat serius sekali sama kamu. Tapi ketika dia serius, kamunya belum mau serius. Gitu. Dulu kamu tidak akan mungkin tidak tahu bahwa dia cinta mati sama kamu. Dia sayang betul sama kamu. Dia takut kehilangan kamu. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kamu melihat gitu, kamu mendengar betapa pentingnya kamu bagi si seseorang ini. Gitu ya. Jadi dalam interaksi kalian tidak akan mungkin dia menutup-nutupi siapa kamu dalam hidupnya dia. Tidak mau dia ini tuh pelit-pelit dalam tindakan, dalam usaha ya. Walaupun dia perempuan. Tapi dia sungguh-sungguh dia gitu ya. Apalagi kalau kalian ini tuh sempat berumah tangga. Jadi kamu akan melihat, ini dia tuh jadi istri Wonder Woman banget. Ya. Super mom dianya. Gitu ya. Bisa-bisa bahkan hidupnya kamu itu tuh beres. Lebih rapi, lebih tertib, lebih ringan ketika kalian berumah tangga. Gitu ya. Ya sama aja kalau dia laki-laki, apalagi kalau kamu perempuan dan dia laki-laki ya. Bisa-bisa kamu melihat, ini bapak yang baik bagi anak-anak kalian. Suami yang luar biasa bagi kamu gitu. Ya. Nah, tetapi ya gitulah. Di saat dia iya banget sama kamu, bisa-bisa kamu di situ tuh kayak masih belum sayang sama dia. Tuh ya. Jadi ragu Mari, apakah kalian ini tuh dijodohkan apa gimana ini? Karena kayak ada terpaksanya kamu Mari nampak. Atau mungkin kamu pas lagi patah hati, terus dia dateng, ya udah akhirnya kamu terima. Jadi kayak seperti kamu itu tuh macam orang nggak sadar gitu loh. Kamu macam orang yang nggak sadar, tiba-tibanya udah married aja sama dia, tiba-tibanya udah punya anak aja dengan dia, gitu ya. Atau tiba-tiba ya udah jalan, tiba-tibanya udah pacaran gitu, ya di sana. Nah kalau kalian pacaran, udah jelas ya caranya dia menunjukkan siapa kamu, betapa pentingnya relationship dengan kamu. Ketika kalian pacaran, apakah dia sudah nanyain maharnya kamu berapa misalnya, atau kamu lihat ini dia udah mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan biaya-biaya pernikahan misalnya, atau dia kayak sudah mulai ya membangun rumah gitu ya untuk kemudian itulah ajakan persiapannya dia ya mau berumah tangga dengan kamu gitu loh. Jadi ini kalau Mari bilang sih nggak bercanda lah ya seseorang ini dengan kamu ya, nggak bercanda di situ. Tapi lagi-lagi
kamunya sendiri sebenarnya belum mau sama dia gitu. Jadi bagaimana energinya dia itu tuh masih kamu imbangi, itu kayak yang cuman seperempatnya aja, itu pun udah hebat banget lah itu gitu. Kamu ngeliat mungkin ketika kamu mau itu tuh kamu bahkan agak risih sama orang ini, ada masa-masanya kamu risih sama dia gitu ya, walaupun yang dia lakukan sebenarnya baik sama kamu, tapi kamu risih karena memang lihat kamu tertutup ya pintu hatinya kamu ya. Jadi jangan-jangan memang kamu punya trauma di sini. Kamu punya trauma tentang cinta. Kamu punya trauma tentang kasih sayang. Gitu ya. Apakah kamu pernah zaman dulu nih dikecewain sama orang yang kamu cinta, sama orang yang kamu sayang. Gitu ya. Jadi kayak kamu sempat ya nge-shut down sisi emosionalnya kamu. Gitu loh. Kamu melarang dirinya kamu untuk jatuh cinta kembali, bisa ya. Atau bukan ini karena asmara, bisa-bisa beberapa di antara kalian hidupmu dari kecil udah pahit gitu ya, orang tua ada tapi orang tua tidak berfungsi, kamu lebih sering dikecewakan oleh ibu bapak, oleh saudara-saudara, kamu kayak dibiarkan sebatang kara, kosong jiwamu tentang cinta kasih sayang. Jadi kamu gak percaya lagi akan cinta kasih sayang. Lah orang tuamu aja ya, kamu kayak punya pembenaran atas traumanya kamu. Lah orang tuanya kamu aja, mereka yang kayak plok kemudian ngelahirin kamu gitu ya kan. Nah bisa mereka itu tuh kamu lihat kok sama sekali gak nganggep kamu sih seperti anak, malah kamu disakiti, kamu dibiarkan kayak seperti anak ayam gitu ya, menetas terus. Udahlah, monggo silakan lihat hidup, jalani hidup sendiri ya, dengan segala macam kengerian dalam hidup ini. Nah jadi kamu kayak punya penilaian buruk gitu loh tentang cinta kasih sayang. Jadi sehingga walaupun dia baik sama kamu, tapi sempet kan kamu mematikan, kamu menutup kesempatan, kamu melarang dengan sebegitu hebatnya dirimu untuk mencintai, untuk menikmati ya, mencintai ataupun bahkan menikmati hubungan dari orang yang jelas-jelas. Kalau misalnya kamu netral ya, kamu hanya pakai akal sehatnya kamu nggak pakai perasaan alam bawah sadar gitu ya, pasti kamu bisa menilai, oh ini orang luar biasa banget, luar biasa, beruntung aku dengan dia, beruntung aku jumpa sama dia. Kalau akal sehatnya kamu jalan, logiknya kamu jalan gitu. Tapi ianya kan kita kan jarang ya pakai logik ya, jarang manusia pakai akal, manusia mah pakai alam bawah sadar gitu, pakai sisi emosional gitu. Lah orang emosionalnya udah kamu hentikan gitu ya. Makanya bukannya kayak bahagia yang kamu rasa, tapi bisa risih kamunya. Walaupun kamu tahu kalau nalar logiknya kamu bilang, oh dia sedang menabur kebaikan. Tapi itu karena dorongan trauma, jadi kamu bisa, apa lah ini orang, sibuk banget, ih capernya, ih jijik aku. Bisa gitu kamunya, mari lihat ya. Nah di sana, dan ya lambat laun diperlakukan dengan dingin oleh kamu. Mari lihat itu tuh jadi kayak membuat seseorang ini tuh sadar gitu ya, bahwa dalam hubungan ini ternyata hanya dia sendiri yang mau, dan ternyata ya kamu tidak butuh dia menurut dia ya. Ternyata harapannya dia memberikan dampak positif bagi kamu, tapi yang dia lihat justru dia memberikan dampak negatif bagi kamu gitu loh. Jadi kayaknya yang menurut penilaiannya dia ya, gagal dia, bukan dia yang kamu maui, bukan dia yang kamu inginkan gitu. Dan ya dia harus tahu diri gitu loh, dia nggak bisa menjadi perusak hidupnya kamu gitu. Walaupun niatannya dia sesungguhnya adalah niatan baik, niatan positif,
Tapi ini kan tidak kamu terima, kata dia. Maka di sini tuh mari lihat, dia akan memutuskan hubungan kalian. Gitu. Dia akan memutuskan untuk melepaskan kamu. Walaupun dia sudah mempersiapkan sampai sebegitu hebatnya ya, akan berumah tangga dengan kamu, tapi bisa itu tuh dia hentikan proyeknya dia itu ya. Nah di sana, walau dia sebenarnya udah nganter mahar sama kamu, tapi bisa itu tuh dia kayak udahlah ikhlas aja lah gitu. Walaupun kayak akan mempermalukan keluarga besarnya dia ya, sudah melamar, sudah bersedia dilamar, tapi kemudian gagal naik pelaminan, tapi mau itu tuh karena ini kayak ada pelepasan sesuatu yang besar jadinya. Ini yang mari lihat ya, karena dia sudah berinvestasi besar di sini, berinvestasi harga diri, uang, waktu, gambaran masa depan dan sebagainya gitu. Tapi kemudian di sini tuh mari lihat ya, rentang 7 hingga 14 tahu dia bahwa dia harus rela melepas itu semua gitu ya, meninggalkan kamu jauh lebih baik ternyata daripada memaksakan kamu. Karena dia ini tuh kan inginnya kerelaan ya, kamu mau dengan dia itu tuh karena kerelaannya kamu, bukan karena ada unsur tanda petik intimidasi dari dia. Nggak mau dia menjalani hubungan palsu seperti itu. Nggak bisa dia menjadi Hitler ya, tanda petik ya, manusia arogan, hanya pembenaran diri ini yang berlaku, tidak mempertimbangkan tentang orang lain. Nggak mau dia kayak gitu. Dia tidak sesaiko itu, dia tidak segila itu, dia tidak setama itu, enggak. Karena ini kan dia mau ya hubungan kalian tuh sehat gitu loh. Kayak gimana mau menikah dengan seseorang yang tidak memilih untuk sebenarnya dalam jiwanya nggak memilih untuk dinikahi, malah terpaksa untuk menikahi. Nggak mau dia itu misalnya. Bahkan kalau kayak ini ternyata udah berumah tangga ya, akhirnya ya dia sadar, oh ternyata pernikahan ini hanya baik bagi dia, tapi ternyata tanpa dia sadari ya, surganya dia ternyata adalah nerakanya kamu. Waduh gitu dianya, kok gini ya, udahlah gitu. Jadi mari lihat, ini bisa ya, dia akan langsung nge-switch. Ini bisa ekstrim banget ini sikapnya dia switch ya, dirinya dia, paradigmanya dia berubah, dia 180 derajat. Mampus dia tadinya kamu lihat kayak kebucinan sama kamu, kecintaan dia sama kamu, bisa nanti dia tuh dingin sama kamu. Karena ya kemudian dia akan, ini adalah usahanya dia ya, menebus gitu loh. Kayak dia ini tuh tanpa sadar selama ini sudah memenjarakan kamu, sudah mengikat kamu. Maka di sini tuh kayak dia, kamu harus dimerdekakan semerdeka-merdekanya gitu loh. Dia harus tebus salah sama kamu. Itu ya. Nah, kelalaiannya dia tanpa dia sadar gitu ya. Ternyata kamu dia buat berada di dalam penjara, di dalam neraka gitu. Maka kali ini tuh kamu harus dimerdekakan, dibebaskan. Dia akan hilang ini dari hidupnya kamu. Ya, dia nanti yang bisa akan mengajukan perceraian kalau kan udah menikah. Pokoknya dia akan pergi gitu, sebagai penebusan. Maksudnya dia itu sebagai penebusan ya. Dia nggak boleh ngeganggu kamu. Kamu berhak bahagia dengan caranya kamu gitu loh. Kamu berhak bahagia dengan caramu, karena selama ini dia tanpa sadar ya, memaksakan kamu hidup untuk kebahagiaan dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dia ini tuh yang akan mengurus segala sesuatunya. Ya, memastikan kepada kamu bahwa dia tidak lagi akan menjadi gangguan kamu, menjadi dirinya kamu sendiri. Nah, seperti itu. Namun, ini drama.
drama betul. Namun ketika dia nanti melepaskan kamu, kayak ada juga shocknya kamu di situ, gitu ya. Nanti datang itu horor juga bagi kamu, karena selama ini tuh kan kamu udah hidup dengan dia ya, gitu. Padahal kalau menjalani hubungan ini menyiksa bagi kamu, tapi ketika dia membebaskan kamu, bisa-bisa kayak sensasinya itu tuh seperti kamu sedang berada terombang-ambing di samudera. Bebas kamu mau ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, nyusep atau terbang, mau kayak gimana terserah kamu. Tapi bisa-bisa juga kebebasan menjadi satu hal yang menakutkan ternyata. Gamang kamu, mari lihat. Gamang kamu di sini. Gitu. Jadi kayak sangkanya kamu mungkin selama ini ketika dia terlihat mau banget sama kamu, ingin banget dengan kamu, kayak kamu ngerasa kamu terhimpit gitu ya, sesek kamu. Tapi ketika dia udah pergi, bukannya lega tapi makin sesek gitu. Nah, itu yang dia nampak dari kamunya, gitu ya. Memang pernah ya, mari lihat, mari pernah ada baca quotes-nya Osho atau siapa ya, filsuf mana ya. Jadi quotes itu tuh ngomong gini, bukan Osho sih, ada filsuf mana gitu. Beliau ngomong gini, kurang lebihnya ya, ini hanya bahasanya Mari aja ya, tapi poinnya adalah manusia katanya mati-matian memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan. Tapi sesungguhnya kemerdekaan dan kebebasan adalah hal yang menakutkan. Gitu. Nah, di sana jadi kayak pura-puranya itu manusia ingin bebas. Pura-pura itu manusia ingin merdeka. Tapi diam-diam di dalam hati ingin juga hidup dalam batasan-batasan tertentu. Nah, di situ ya. Jadi kamu nanti bisa nih merasa kehilangan dia. Gitu ya. Jadi ini boleh adalah masa transisi. Ya, namanya selama ini dia sudah ada dalam hidupnya kamu. Tiba-tibanya dia tidak ada. Ya tentu kamu butuh dong adaptasi lagi. Nah, dalam beradaptasi ini bisa-bisa nanti kamu meragukan sendiri dirimu. Apa memang betul kamu mau meninggalkan dia? Kok pas dianya sudah tidak ingin lagi dengan kamu, kenapa? Seperti ada godaan dalam dirinya kamu, ingin kembali bersama dia, gitu. Nanti bisa nih kamu agak-agak stres juga nih, mengalami perubahan ini. Jadi kamu kayak tahu, aku udah sendiri sekarang, terus what next? Gitu loh. Ternyata mimpi bebas, mimpi tanpa dia, ternyata pikiran-pikiran tanpa dia itu tuh hanya mimpi. Sebab kamu belum ada persiapan dirinya kamu, gitu. Nah, jadi kayak kamu itu tuh dikasih sesuatu yang kamu mau, tapi ternyata kamu belum siap gitu loh, menerima apa yang kamu mau itu. Jadi kelagapan sendiri kamunya, kelagapan kamu. Kamu bisa itu tuh yang kayak malah justru besar keinginannya kamu untuk balikan sama dia. Bisa aja pikirannya kamu, enggak, aku salah selama ini. Aku bukannya mau bebas, enggak, aku enggak mau. Wah, kamu bisa drama ini. Itu ya, Taurus. Kamu bisa dramatis nanti. Gitu. Tapi ingat, kalau kamu mau kembali lagi dengan dia, nampaknya peluang untuk kembali itu tuh sudah tidak ada lagi. Jadi kayaknya seseorang ini tuh benar-benar tuntas dengan kamu. Benar-benar selesai dengan kamu. Enough, finish. Tamat, the end, atau apa itulah bahasa-bahasanya ya. Titik ini sudah ya, titik. Tidak ada lagi di sini tuh akan ada komanya. Tidak ada cerita setelah titik kemudian koma, tidak ada. Titik, satu titik untuk penutupan segalanya. Itu di sana. Jadi masuk kamu ke babak baru pula. Babak baru. Pengalaman horor berikutnya. Nah, kira-kira gitu ya, kalau Mari agak-agak dramatis ini ya. Kalau Mari agak dramatis, nah itu.
Mari bilang ini pengalaman horor baru bagi kamu. Nah gitu. Ya, ternyata kamu belum siap tanpa dia. Kamu mimpikan, kamu inginkan hidupnya kamu bebas merdeka tanpa di bawah bayang-bayangnya dia. Setelah kamu diberikan sayap, malah kamu pengen sayapnya kamu itu tuh dipatahkan saja lagi supaya kamu tetap berada di sangkar ya dengan si dianya. Namun itu sudah terlambat. Mari lihat ya, itu udah terlambat gitu loh. Jadi nampaknya kamu mau atau nggak mau, tapi siklus dengan dia, siklus hidup dengan dia sudah komplit, gitu, sudah selesai, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, berikut ada energi Cancer, kemudian ada Libra, hadir Taurus, ada energi dari Aquarius di sini, masuk energi Pisces, ada energi dari Capricorn, Taurus hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga ya mampu untuk kamu mengerti, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.